Pagi buat kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum warisan dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Ester. Baik, kita masuk ke pembahasan langsung saja. Kita akan pertama-tama kita akan memahami dan belajar bersama-sama bagaimana sebenarnya hukum warisan itu dalam Perjanjian Lama. Baik, saya akan menjelaskan singkat. Di dalam Alkitab ada beberapa ciri-ciri hukum yang mengatur warisan. Yaitu pertama, hak milik tanah, yang kedua hak ahli waris, yang ketiga itu hak pinjam dan gadai, yang keempat itu hak orang-orang miskin, yang kelima itu hakim dan kekuasaan pengadilan, 6 pelaksanaan hukum dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk apa itu sebenarnya warisan dalam Perjanjian Lama. Kita mengetahui dalam Perjanjian Lama warisan ini adalah hal yang paling diminati oleh beberapa orang, sehingga banyak dari sini kita berbicara perselisihan oleh karena warisan. Dalam Perjanjian Lama kita mengetahui dalam bahasa Ibrani ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama itu nakal atau nakala, yang kedua yaras, yang ketiga itu husa. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Dalam warisan Allah, di dalam Perjanjian Lama ada 3. Yang pertama itu hukum Taurat sebagai warisan. Hukum Taurat ini mengingatkan kepada kita bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Musa pemimpinnya untuk keluar dari tanah perbudakan. Allah memberikan hukum Taurat ini kepada Musa di Gunung Sinai agar bangsa Israel menetap dan taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua itu tanah perjanjian sebagai warisan. Allah bukan hanya menjanjikan kepada bangsa Israel, tetapi Allah langsung sendiri memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel sebagai warisan, di mana tanah adalah karunia Allah kepada mereka. Baik, yang ketiga itu umat sebagai warisan Yahweh. Bangsa Israel adalah warisan umat Allah, di mana di sini dikatakan bahwa bangsa Israel satu dalam kepercayaan kepada Allah dan dalam ketaatan kepada kehendak Yahweh. Allah akan tetap hadir di tengah-tengah bangsa, baik dalam situasi yang lancar maupun sulit, karena ia menganggap Israel sebagai milik pusakanya sendiri. Dalam Perjanjian Lama, hak warisan itu harus kita bagikan. Pertama itu hak anak sulung. Hak anak sulung ini harus diberikan, di mana dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ester, seorang anak sulung memiliki hak 2 kali lipat dari ayahnya. Artinya di sini kita belajar bahwa seorang ayah harus memberikan warisannya kepada anak sulung. Porsi inilah
menjadi warisannya. Misalnya kita memiliki contohnya anak-anak Yakub, yang mana Ruben anak pertamanya. Kita melihat di sini tidak ada hak untuk anak sulung, di mana ceritanya dalam hal ini Ruben anak pertama tidak menerima 2/3 warisannya itu. Karena apa? Karena hubungan intim dengan Bilha telah membuat kehilangan hak kesulungannya. Yang kedua itu hak anak perempuan. Di sini juga kita perlu harus mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya hak anak perempuan itu. Di sini terkadang kita memahami aktivitas seorang perempuan adalah ke rumah tangga. Itulah perannya sebagai ibu. Alkitab menggunakan gambaran perumpamaan untuk mengungkapkan kasih Allah bagi orang Yahuda yang ada di pembuangan. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku, Allah ini yang menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Dalam hal ini, para putri menerima warisan hanya ketika tidak ada ahli waris pria. Prinsip yang sah tentang peraturan ini dibentuk dengan putri Zelofehad. Kita mengetahui bagaimana ceritanya dalam Bilangan 27 ayat 1. Tetapi mereka harus tunduk dan menikah dengan suku bangsa bapak mereka dalam rangka mencegah tanah keluarga jatuh ke tangan kaum yang berbeda, suku yang berbeda. Dalam kondisi ini kita perlu mengetahui bahwa para putri yang belum menikah, yang mewarisinya, tidak ada pembatasan pada hak untuk menikah, untuk mereka menikah. Ada 2 pengecualian penting dalam Kejadian 31 ayat 14. Rahel dan Lea meratap bahwa mereka tidak bisa mengharapkan suatu warisan di dalam rumah tangga. Hak para janda juga kita harus mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya hak para janda. Oleh karena itu, hak janda ini juga harus sangat perlu bagi kita juga. Bagaimana di sini janda-janda juga harus dibagikan kepada mereka, di mana hal ini menceritakan kepada kita seorang janda tanpa anak laki-laki dewasa mewarisi properti suaminya yang telah meninggal. Jika ia mempunyai seorang anak laki-laki, anak ini akan mewarisi properti ayahnya dengan tanggung jawab memelihara ibunya. Keempat, hak gundik dan anak angkat. Hak gundik dan anak angkat ini seringkali kita belakangkan. Kenapa? Gundik atau istri yang tidak sah dalam Alkitab, hal ini berbicara tentang bagaimana masyarakat pada saat itu mengenal perkawinan poligami. Sebelah timur Alkitab, zaman Alkitab, apabila suatu perkawinan menghasilkan ahli waris, maka istri tadi memberikan seorang budak sebagai gundik sang suami untuk melahirkan seorang ahli waris. Maka hamba-hamba perempuan yang diberikan sebagai hadiah perkawinan sering menjadi gundik. Gundik dilindungi oleh Taurat Musa, sekalipun mereka dibedakan dengan istri-istri dan lebih mudah diceraikan. Baik, kita masuk ke dalam hukum warisan mulai dari Kejadian sampai seterusnya. Saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum warisan dalam Kejadian itu. Baik, dalam kitab Kejadian dijelaskan kepada kita
bagaimana peristiwa hal yang sangat mengingatkan kepada kita, yaitu pada jatuhnya manusia ke dalam dosa. Hal inilah yang membuat manusia menjadi serakah terhadap apa yang ingin diinginkannya di dalam otonomi orang tuanya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 memperlihatkan jenis kepada kita ketergantungan yang berbeda pada zaman purba. Kita mengetahui bahwa pada saat Kain dan Abel, dosa bersifat persorangan dalam perbuatan. Lamek juga kita mengetahui dan memahami bagaimana munculnya akan hal ini. Berkat kenapa ketika Sarah tidak mengandung dan istrinya, bundiknya itu mengandung, tetapi istrinya itu tidak mendapatkan hak waris. Kenapa? Karena Sarah tidak mau anaknya ini menjadi tidak mendapat warisan, sehingga dia mengatakan kepada Abraham, usir dia itu, karena dia tidak mau warisan itu jatuh ke dalam tangan bundik. Sebagai gantinya itu, baik kita akan berbicara di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran. Dalam hal ini Keluaran kita berbicara tentang bagaimana apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Artinya kematian seorang anak akan diberi ganti rugi menurut peraturan wasit. Tetapi jika kemudian perempuan itu mati, maka berlakulah pembunuhan dan dapat dikenakan hukuman mati. Hukum di dalam Keluaran melindungi hak anak sulung. Ayah dilarang untuk memihak anak laki-laki dan istri kesayangannya dan merugikan putri sulungnya dan istri yang kurang disukainya. Dalam kasus anak sulung ini atau anak kembar yang pertama muncul dari rahim anak sulung, terlepas dari hukum anak pertama yang lahir, Perjanjian Lama memberikan banyak contoh bagaimana anak lebih mudah mengganti anak pertama tua, di samping kasus Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Itu yang berbicara tentang di dalam Keluaran. Di dalam kitab Bilangan kita bisa menjelaskan bagaimana disinilah Musa menugaskan nahala warisan itu untuk suku Ruben, Gad, dan Manasye. Dalam hal ini lebih dalamnya lagi bisa kita pelajari nanti di dalam diskusi selanjutnya. Dan pada dasarnya bahwa hukum warisan ini adalah berbicara tentang Tuhanlah yang telah memberikan kepada umat Israel tanah Kanaan menjadi tempat kediaman dan milik pusaka bersama, sesuai dengan janji kepada leluhur mereka. Mereka mempunyai hak tinggal dan mencari nafkah dan menggunakan sebagai padang pengembalaan, ladang dan kebun, serta membagikan hak mereka itu, baik itu harta, kepada anak-anaknya. Dan Tuhan jugalah yang memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Israel tidak bertuan atas tanah. Ia tinggal di tanah Tuhan sebagai orang asing dan pendatang. Dan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dalam segala perbuatan mereka. Peristiwa
pemberian ini merupakan suatu pokok pujian dan dasar kepercayaan pengharapan bangsa Israel. Namun juga suatu amanat untuk menguduskan hidupnya sebagai umat Tuhan. Baiklah, dia harus memiliki dasar bahwa tanggung jawab itu, tanah milik Tuhan itu sendiri harus dijaganya. Sejahtera pemberian tanah itu, pembentukan negara dan pembagian warisan ini dapat kita lihat bahwa sebagai anugerah Allah yang hendak membina bangsa pilihan untuk hidup sejahtera dalam persekutuan dengan Dia. Sebagai umat yang setia, Allah sendirilah yang berkuasa di tanah itu dan memberikan berkat-berkat hujan serta sumber air, bahkan keturunan yang dijanjikan kepada mereka. Demikianlah Salum. Nabi